Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Ayu Mutiara Sari dari Prodi Teknologi Agroindustri dengan NIM 204-201-0003. Yang pertama, saya akan menjelaskan tentang agroindustri. Menurut Azhari tahun 1986, industri pengolahan merupakan suatu kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan merubah barang dasar menjadi barang jadi atau setengah jadi, dan barang yang kurang nilainya menjadi barang yang lebih tinggi nilainya. Selanjutnya, sarana agroindustri. Yang pertama, sarana perekonomian. Sarana perekonomian yang tersedia berupa bank, koperasi, pasar, toko, warung, dan kios. Yang kedua, sarana perhubungan. Sarana perhubungan merupakan sarana dan prasarana jalan darat yang terdiri dari jalan beraspal, jalan batu, dan jalan tanah, serta angkutan darat baik berupa kendaraan bermotor, sepeda, dan angkutan lainnya. Yang ketiga, sarana komunikasi. Untuk sarana komunikasi yang dipergunakan masyarakat antara lain telepon, handphone, televisi, dan radio. Selanjutnya, kondisi agroindustri. Meskipun peranan agroindustri sangat penting, pembangunan agroindustri masih dihadapkan pada berbagai tantangan. Terdapat berbagai permasalahan yang dihadapi agroindustri dalam negeri, antara lain 1. Kurang tersedianya bahan baku yang cukup dan kontinu. 2. Kurang nyatanya peran agroindustri di pedesaan karena masih berkonsentrasinya agroindustri di perkotaan. 3. Kurang konsistennya kebijakan pemerintah terhadap agroindustri. 4. Kurangnya fasilitas permodalan atau perkreditan, dan kalaupun ada, prosedurnya amat ketat. 5. Keterbatasan pasar. Perkembangan usaha agroindustri di pedesaan tidak menunjukkan hal yang menggembirakan. Selama tahun 1998 sampai 2006, kemampuan sektor agroindustri menyerap tenaga kerja di pedesaan tidak menunjukkan perubahan yang berarti. Kegiatan agroindustri yang banyak menyerap tenaga kerja adalah usaha pengolahan. Kegiatan ini umumnya dalam skala mikro dengan pekerja keluarga serta lemah modal dan manajemen, dan 40% lokasi usaha tidak permanen. Selanjutnya, potensi dan perspektif agroindustri. Potensi adalah kemampuan atau kekuatan atau daya di mana potensi dapat merupakan bawaan atau bakat dan hasil stimulus atau latihan dalam perkembangan. Dalam kerangka pembangunan pertanian, agroindustri merupakan penggerak utama perkembangan sektor pertanian. Terlebih dalam masa yang akan datang, posisi pertanian merupakan sektor andalan dalam pembangunan nasional, sehingga peranan agroindustri akan semakin besar. Dengan kata lain, dalam upaya mewujudkan sektor pertanian yang tangguh, maju, dan efisien, sehingga mampu menjadi leading sektor dalam pembangunan nasional, harus ditunjang melalui pengembangan agroindustri, menuju agroindustri yang tangguh, maju, serta efisien dan efektif. Selanjutnya, perspektif. Perspektif merupakan sudut pandang atau cara pandang kita terhadap sesuatu. Kondisi pertanian di Indonesia belum mencapai tahapan efisiensi. Pemasaran yang tinggi baik dari perspektif makro maupun mikro. Dari perspektif makro, sebagian besar pertanian menghadapi struktur pasar yang belum seimbang, baik di pasar input maupun output. Sementara itu, dari perspektif mikro menunjukkan masih rendahnya kinerja keterpaduan rantai pasok produk pertanian. Selanjutnya, teknologi, manajemen, dan sistem dalam agroindustri. Teknologi. Pemanfaatan teknologi dan sistem informasi, atau selanjutnya disebut sistem informasi, bukan hanya sebagai supporting tool semata, bahkan sudah menjadi peran yang strategis di bidang bisnis masing-masing dalam rangka memenangkan persaingan. Tidak terlepas dari peranan sistem informasi di bidang agroindustri, mulai dari hulu ke hilir, kalau memang pelaku agroindustri ingin mengefisiensikan setiap jengkal proses di setiap unit bisnisnya, maka mau tidak mau, sistem informasi harus mengkristal di dalamnya.
Jika berbicara di bidang pertanian, akan ada 3 generasi pertanian, yaitu generasi pertama disebut generasi pembibitan, generasi kedua sebagai generasi pembudidayaan, generasi ketiga adalah generasi agroindustri. Selanjutnya, manajemen. Manajemen agroindustri merupakan penerapan ilmu manajemen dalam industri pertanian agar dapat dilakukan secara efisien. Fungsi-fungsi manajemen yang meliputi perencanaan, organisasi, staffing, koordinasi, pengarahan, dan pengawasan harus dijalankan pada setiap tahapan kegiatan agroindustri. Yang termasuk manajemen agroindustri, pertama, pengiriman, kedua, pengolahan sistem produksi, ketiga, pembudidaya SDM, keempat, pemasaran, kelima, mengatur penyimpanan. Konsep umum dalam manajemen agroindustri, pertama, perencanaan, kedua, organisasi, ketiga, pengarahan, keempat, mengontrol. Selanjutnya, sistem. Sistem merupakan suatu susunan atau kombinasi dari berbagai komponen yang membentuk satu kesatuan yang berfungsi untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Sistem industri pertanian mempelajari berbagai komponen yang membentuk suatu industri pertanian di bidang pertanian sesuai dengan tujuan yang telah ditetapkan. Komponen tersebut mencakup bahan baku, keuangan, tenaga kerja, jaringan kerja, manajemen, sampai pemasaran. Industri pertanian dibangun sebagai kelanjutan dari pembangunan pertanian konvensional. Visi dari agroindustri adalah tumbuh dan berkembang secara berkelanjutan, mampu berkompetisi, mampu merespon perubahan pasar, meningkatkan perekonomian nasional, dan dapat meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Selanjutnya, pengembangan dalam agroindustri. Strategi pengembangan agroindustri yang dapat ditempuh harus disesuaikan dengan karakteristik dan permasalahan agroindustri yang bersangkutan. Secara umum, permasalahan yang dihadapi dalam pengembangan agroindustri adalah a. Sifat produk pertanian yang mudah rusak dan healthy, sehingga diperlukan teknologi pengemasan dan transportasi yang mampu mengatasi masalah tersebut. B. Sebagian besar produk pertanian bersifat musiman dan sangat dipengaruhi oleh kondisi iklim, sehingga aspek kontinuitas produk agroindustri menjadi tidak terjamin. C. Kualitas produk pertanian dan agroindustri yang dihasilkan pada umumnya masih rendah, sehingga mengalami kesulitan dalam persaingan pasar baik di dalam negeri maupun pasar luar negeri. D. Sebagian besar industri berskala kecil dengan teknologi yang rendah. Menurut Austin tahun 1992, agroindustri hasil pertanian mampu memberikan sumbangan yang sangat nyata bagi pembangunan di kebanyakan negara berkembang karena 4 alasan, yaitu pertama, agroindustri hasil pertanian adalah pintu untuk sektor pertanian. Kedua, agroindustri hasil pertanian sebagai dasar sektor manufaktur. Ketiga, agroindustri pengolahan hasil pertanian menghasilkan komoditas ekspor penting seperti pengeringan, mendominasi ekspor kebanyakan negara berkembang sehingga menambah peroleh devisa. Keempat, agroindustri pangan merupakan sumber penting nutrisi. Agroindustri dapat menghemat biaya dengan mengurangi pemasaran bahan makanan, juga dapat memberikan keuntungan nutrisi dan kesehatan dari makanan yang dipasok kalau pengolahan tersebut dirancang dengan baik. Berikut presentasi saya tentang agroindustri, kurang lebihnya saya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.